Halo, pada 19 Januari 2025, Amerika Serikat resmi memblokir aplikasi TikTok, platform media sosial asal Tiongkok yang telah digunakan oleh lebih dari 170 juta orang di Amerika Serikat. Keputusan ini menimbulkan reaksi beragam dari masyarakat AS. Namun, pada 20 Januari 2025, Presiden terpilih Donald Trump mengeluarkan perintah eksekutif yang memungkinkan TikTok kembali beroperasi di AS dengan syarat perusahaan induknya yaitu ByteDance menjual operasional TikTok di AS kepada pihak Amerika. Langkah ini membuka peluang bagi perusahaan AS untuk mengakuisisi TikTok. Pemblokiran TikTok di AS dimulai pada 19 Januari 2025 setelah Mahkamah Agung AS menegakkan undang-undang yang melarang aplikasi yang dikendalikan oleh musuh asing, termasuk TikTok. Keputusan ini didasarkan pada kekhawatiran mengenai keamanan data pengguna dan potensi pengaruh politik dari pemerintah TikTok. Pemblokiran TikTok memicu reaksi beragam dari masyarakat AS. Banyak pengguna yang merasa kehilangan platform hiburan dan ekspresi diri yang populer di kalangan remaja dan dewasa muda. Beberapa selebriti dan influencer juga menyuarakan kekecewaan mereka atas keputusan tersebut. Di sisi lain, sebagian orang tua mendukung pemblokiran ini dengan alasan untuk melindungi anak-anak dari potensi resiko privasi dan keamanan yang ditimbulkan oleh aplikasi tersebut. Pemblokiran TikTok di AS menimbulkan perdebatan luas. Di satu sisi, sejumlah besar pengguna TikTok merasa bahwa keputusan ini merupakan serangan terhadap kebebasan berekspresi dan pilihan mereka dalam memilih media sosial. Aplikasi ini telah menjadi tempat bagi kreativitas, hiburan, dan bahkan sumber penghasilan bagi banyak konten kreator. Sebagian besar dari mereka khawatir bahwa pemblokiran ini akan merugikan mereka, terutama di tengah popularitas aplikasi yang terus berkembang. Di sisi lain, beberapa kalangan lebih khawatir akan isu privasi dan keamanan data, menyambut baik keputusan pemerintah untuk memblokir TikTok. Mereka melihat bahwa TikTok mengumpulkan data pribadi pengguna yang bisa saja disalahgunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Banyak organisasi keamanan dan pengamat privasi menilai bahwa TikTok berpotensi menjadi alat bagi pemerintah Tiongkok untuk mengakses informasi sensitif tentang warga negara AS. Hal ini memicu pembicaraan lebih lanjut tentang pentingnya regulasi yang lebih ketat terhadap aplikasi berbasis data pribadi. Langkah Presiden Donald Trump. Pada 20 Januari 2025, Presiden terpilih Donald Trump mengeluarkan perintah eksekutif yang memungkinkan TikTok kembali beroperasi di AS. Perintah ini memberikan waktu 75 hari bagi ByteDance untuk menjual operasional TikTok di AS kepada pihak Amerika. Trump menyatakan bahwa langkah ini diambil untuk melindungi 170 juta pengguna TikTok di AS dan untuk memastikan bahwa data pengguna tidak jatuh di tangan perintah Tiongkok. Dengan dibukanya peluang penjualan, beberapa perusahaan AS menunjukkan minat untuk mengakuisisi TikTok. Nama-nama seperti Microsoft, Oracle muncul sebagai kandidat potensial. Namun, proses negosiasi diperkirakan akan rumit mengingat kompleksitas regulasi dan kepentingan politik yang terlibat. Keputusan Trump untuk membuka peluang bagi penjualan TikTok ke perusahaan AS memberi sinyal adanya kemungkinan jalan tengah dalam perselisihan ini. Beberapa pengamat politik melihat langkah ini sebagai upaya untuk mencari solusi yang menguntungkan kedua pihak. Menurut Trump, jika TikTok dijual kepada perusahaan AS, hal ini akan memastikan bahwa data pengguna yang sangat besar akan tetap aman dan tidak jatuh ke tangan pemerintah Tiongkok. Seperti yang sudah saya katakan tadi, beberapa perusahaan teknologi besar seperti Microsoft dan Oracle segera menunjukkan minat untuk membeli TikTok. Microsoft yang sebelumnya pernah terlibat dalam pembicaraan untuk mengakui sisi TikTok pada tahun 2020, kembali memasukkan nama mereka sebagai salah satu kandidat. Sementara itu, Oracle yang juga memiliki pengalaman dalam mengelola data besar, dianggap memiliki potensi untuk menjadi pengelola lebih aman bagi platform tersebut. Pembukaan peluang penjualan ini memiliki dampak yang cukup besar dalam politik dan ekonomi AS. Dari perspektif
politik, penjualan TikTok pada perusahaan AS bisa dilihat sebagai kemenangan bagi kebijakan proteksionisme yang diterapkan Trump. Hal ini akan memberi keuntungan bagi perusahaan AS yang terlibat, namun juga memperburuk hubungan dengan Tiongkok yang sebelumnya sudah tegang. Dari segi ekonomi, jika transaksi ini benar-benar terjadi, banyak yang memperkirakan bahwa ini akan memberikan dampak positif bagi sektor teknologi di AS, terutama bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang media sosial dan pengolahan data. Namun, banyak yang juga mempertanyakan apakah langkah ini akan cukup untuk meredakan ketegangan antara dua negara ekonomi terbesar dunia ini. Meskipun peluang penjualan ini menawarkan solusi, proses negosiasi diperkirakan tidak akan mudah. Masalah utama yang akan dihadapi adalah ketidakpastian antara ByteDance, TikTok, dan calon pembeli mengenai pengelolaan hak kepemilikan data. ByteDance juga harus menyesuaikan kebijakan operasional TikTok dengan regulasi AS yang ketat terkait privasi dan pengamanan data. Di samping itu, masalah teknis yang perlu diatasi adalah pemisahan operasional TikTok di AS dari perusahaan induknya di Tiongkok. Hal ini melibatkan banyak proses yang cukup rumit karena pengelolaan dan infrastruktur teknis aplikasi yang saat ini berpusat di Tiongkok. Pemblokiran TikTok di AS dan langkah Presiden Trump yang membuka peluang penjualan menjadi kisah panjang yang mencerminkan ketegangan antara kebijakan domestik, teknologi, dan hubungan internasional. Keputusan ini juga menjadi gambaran tentang bagaimana negara-negara besar berusaha untuk mengelola data pribadi dalam dunia digital yang semakin terhubung. Kedepannya, kita akan terus melihat perkembangan terkait apakah TikTok akan benar-benar dijual ataukah akan menjadi solusi lain yang lebih panjang. Yang pasti, situasi ini akan menjadi referensi penting dalam diskusi global tentang pengawasan data dan pengaruh politik dalam era global. Oke, sekian video kali ini. Jika kalian punya komentar-komentar tentang kejadian ini atau berita ini, kalian bisa tulis ya di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini dan like video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.